Halo semua, kembali lagi dengan saya Sertu Kuat Kania di Katika Podcast. Narasumber kita hari ini adalah seorang babinsa dan juga belum lama ini beliau berhasil menyelamatkan nyawa seorang anak perempuan dari situasi penyanderaan yang sangat menegangkan. Langsung saja kita sambut Serda Wahyu Hidayat. Selamat datang Pak Wahyu di Kartika Podcast TNI Angkatan Darat. Datang, terima kasih. Mengawali perbincangan kita pada hari ini mungkin bisa perkenalan diri dulu nih ke teman-teman Kartika Podcast. Siap. Saya Sersan 2 Wahyu Hidayat, Babinsa 2 Kelurahan Jati Padang, Koramil Pasar Minggu, Kodim Jakarta Selatan, Kodim 0504 Jakarta Selatan, Korem 051. Izin saya K1. Oh, anak satu ya Pak ya? Ya, anak satu. Usia sekarang 44 tahun. Sudah berdinas sejak 2015-16 di Koramil Pasar Minggu. Oh, berarti udah berapa tahun tuh Pak jadi babinsa di daerah Pasar Minggu ini? Sudah dari 2015. 2015. Aktifnya 16. Wow, udah lama juga ya Pak ya. Iya. Luar biasa sekali. Ini pensiunnya kapan Pak? Masih lama kan? Ya sekitar 8-9 tahun lagi mungkin. Oh, masih lama ya. Oke Ya. Pak. Baik Pak nih Pak Wahyu, mungkin bisa diceritain gak sih kronologis penyanderaan yang terjadi kemarin itu seperti apa Pak? Kemarin tuh saya turun piket ya. Turun piket, saya langsung ke wilayah. Rencananya saya mau istirahat, saya sudah buka baju, tapi tiba-tiba sudah buka baju, ganti baju gitu kan. Tiba-tiba dapat telepon dari warga, dari komandan. Ya, kalau dari warga kan langsung japri WA saya, telepon saya bahwa ada kejadian penyanderaan. Dari komandan ada telepon bahwa itu ada laporan di aplikasi kita. Ya kan, aplikasi apa? Nama aplikasinya apa? Oh, KRC. Ya, KRC kita. Ya. Nah, di situ saya langsung ganti baju lagi, baru ganti baju. Langsung pakai lagi ya? Iya, jadi kayak Superman. Ya, saya langsung ganti baju, langsung ke wilayah. Tapi pada saat itu posisi sudah bukan di wilayah binaan saya lagi sebenarnya. Tapi kan awal di wilayah binaan saya sudah menyeberang, tapi setelah saya sampai ke tempat keramaian itu, ke pos tempat penyanderaan itu, sudah banyak orang sudah di sana. Masa petugas pun sudah banyak. Oke, berarti itu awalnya ada yang laporan ke Bapak langsung segera menuju TKP. Itu Iya. berarti di sekapnya atau di sandranya itu di pos polisi? Di pos polisi. Oke, kenapa si pelaku berinisiatif untuk disandra di pos polisi? Itu yang saya kurang paham. Oke. Karena awalnya di parkiran mall itu, di tempat wilayah binaan saya itu sudah diuber sama orang supaya dikepung, tapi kan nyatanya dia mungkin cari titik aman. Oke. Iya, kalau di pos itu mungkin analisa saya dari belakang, dari samping kanan sulit gitu kan. Betul. Ya, makanya dia cari sudut pojok di pos itu dan di ruangan kamar mandi pos itu. Oke Pak. Nah terus caranya orang ini, si pelaku ini bisa keluar dari pos ini gimana nih? Ya, pada saat itu saya sampai, saya sempat lihat dia hormat-hormat sama saya. Wow, sempat hormat dulu ya? Iya, makanya Oke. saya bilang, saya tanya Bapak ada apa? Dia dia bicara. Saya bilang, Bapak mohon izin, saya tidak bisa dengar dari jauh. Boleh saya mendekat? Saya nggak berani langsung mendekat, takut dia kaget atau melakukan tindakan spontan gitu kan. Betul. Nah, saya bilang setelah diizinin dia ngangguk, saya merapat. Saya tanyakan, Bapak kenapa? Saya diperlakukan tidak adil. Entah sama siapa saya kurang paham. Cuma kan itu banyak bising kendaraan, jadi suara pun nggak begitu jelas, Bu, ya kan. Nah, terus datang Bapak polisi Polantas itu juga untuk bantu kita untuk komunikasi juga. Nah, mereka coba merayu juga, ya. Tapi dia sudah kita memang dekatin. Cuma dari medan yang saya lihat itu sulit kita untuk melakukan evakuasi penyelamatan. Karena udah dikerumun sama warga itu ya Pak ya? Bukan, mungkin sulitnya. untuk ruangan. Oh, ruangannya terlalu kecil ya, Iya, sempit. dari pintu saya yang bicara ke tempat kamar mandi itu
perkiraan saya butuh 5 detik. Sebetulnya deket ya Pak ya? Deket, tapi saya takut juga anak itu jadi korban gitu kan. Betul. Makanya saya coba ngerayu lagi dia supaya dia bisa keluar. Nah, dia minta minum, kita berikan aqua. Selesai itu dia sendiri yang minta mobil. Nah, dia minta mobil. Ya, akhirnya saya cari mobil, Bu. Mobil masyarakat saya stopkan, tapi banyak mereka yang takut, bukan tidak mau bantu. Mereka takut. Kenapa dia minta mobil, Pak? Ya untuk lari dari situ karena sudah banyak masa. Ya itu kan dari mall itu juga karena sudah mulai banyak masa dia cari tempat berlindung aman. Mungkin ya, ini analisa saya aja Bu ya, perkiraan aja Bu. Jadi ya karena saya nggak bisa baca pikiran dia gitu. Betul, kan. Nah, ya selesai itu kita akhirnya dapatlah satu mobil TNI, Mabes TNI, plat Mabes TNI. Nah, saya langsung hentikan mobil itu, saya mohon izin sama beliau, saya takut ini pasti atasan saya. Ya tidak mungkin tidak nih, ya kan? Karena mobil Camry ya kan, saya bilang, Bapak mohon izin, saya mau minta bantuannya, saya harus mengeluarkan pelaku dengan korban ini di dalam Pak, dia butuh kendaraan. Kalau di dalam sulit untuk kita bebaskan dia. Nah, akhirnya alhamdulillah beliau mau, karena mobil-mobil yang lain nggak mau. Nggak mau ya, takut ya Pak ya. Takut, ya kan. Akhirnya menepi lah. Setelah menepi, ya alhamdulillah kita negosiasi lagi. Ya sebenarnya pada saat itu dia sudah mau keluar, tapi karena masa sudah banyak begitu di luar, ya masuk lagi dia. Saya nggak mau, bubarin dulu. Dia bilang gitu kan. Kan nggak mungkin kita bubarin masa sebegitu banyak itu Bu. Betul. Iya kan. Akhirnya saya minta ke masa itu untuk Bapak tolong mundur, saya bilang gitu kan. Akhirnya mereka mau mundur lah, walaupun berapa meter gitu kan. Nah, saya rayu lagi untuk keluar, akhirnya keluar lah. Nah, rencana saya pada saat dia keluar itu saya mau tubruk dia. Oh, mau nabrak. Iya, tapi kondisi pisau itu sangat berbahaya di leher. Oh, bentar nih Pak. Ini sebelum pada saat Bapak ke pos polisi ini, Bapak lihat anaknya nggak? Waktu di mana nih? Pada saat di pos polisi kan katanya disandranya di pos polisi. Iya. Nah, Bapak ngelihat anak yang disandranya nggak? Iya, ngelihat. Pada saat itu si anaknya lagi diapain gitu? Lagi digendong. Oh, lagi digendong. Oh, berarti yang tadi Bapak bilang bawa senjata tajam itu posisinya di leher anaknya atau di leher si bapaknya? Pindah-pindah Bu. Oke. Kan awal dia begini, kadang ditusukin ditarahin ke dada sini, kadang diarahin ke leher begini. Ya, karena dia juga udah mulai stres itu di dalam. Makanya saya sangat khawatir kalau dia stres pasti akan melakukan hal tindakan-tindakan yang yang berbahaya lah. Betul. Untuk korban. Ya, makanya saya coba rayu, ngambil hatinya dia supaya dia lebih tenang gitu kan. Setelah dia mau keluar dari pos, mau masuk ke mobil, buat saya yang ngelakuin tabrakan itu sangat berbahaya karena posisinya itu di leher ya. Dia di leher begini, jadi anak itu begini. Jadi kita tabrak dari manapun juga, ini anak ini kan, kepala anak ini di sini, dia begini, tabrak dari manapun juga pasti ketusuk, tinggal iya. Kegores pasti Bu, leher itu kan. Betul. Nah, jadi ya saya coba coba urungin niat saya untuk nabrak, ya kan. Akhirnya dia sampai masuk ke mobil. Nah, dia minta saya mau disupirin bapak tentara katanya. Nah, saya bilang. Itu dia posisinya mabuk nggak sih Pak? Kalau pada saat itu saya lihat emosinya ya dari matanya. Oh, emosinya ya. Cuma kalau masalah mabuk yang nentuin kan hasil lab dari Polres. Betul, itu memang dinyatakan dia pengguna narkoba katanya. Oh, oke. Kalau saat itu saya tidak tahu dia mabuk atau tidak, tapi pada saat saya lihat dari matanya dia emosi. Baik, nah itu apa lagi nih yang membuat Pak Wahyu ini berani untuk mendekati dan melakukan negosiasi dengan penyandra? Anak kecil itu Bu, bikin saya iba. Jadi saya ngeliat anak kecil itu ya kasihan juga gitu kan. Ya kebetulan juga putri saya juga perempuan juga, saya ngeliat hal-hal kayak gitu udah ya gimana ya. Jadi saya terpanggil gitu kan untuk ini. Sebenarnya pada saat
saya berangkat, waktu ganti baju pun saya udah, karena itu panggilan buat saya melayani masyarakat, ya saya langsung berangkat. Padahal baju itu pun baru saya ganti gitu kan. Belum ada 15 belum sampai 15 menit, belum ada, mungkin 5 menit aja belum ada. Belum duduk berarti Pak ya, langsung pakai lagi. Belum, iya. Jadi setelah warga telepon saya, komandan telepon saya, ya saya langsung balik kanan. Baik Pak Wahyu, nah mungkin pada saat Pak Wahyu sudah di mobil dan juga si pelaku ini sudah di mobil, nah itu si pelakunya ngomong apa Pak? Hanya dia teriak, ayo bapak jalan, dia bilang gitu. Saya bilang, Pak, saya tidak bisa bawa mobil matic, ini mobil matic Pak. Saya bilang gitu, saya tidak bisa. Sebenarnya saya mantan supir juga Bu. Iya. Iya, jadi mobil apapun alhamdulillah setir kiri aja saya bisa gitu kan. Tapi kalau saya jalan, saya nggak ada teman untuk membantu menyelamatkan anak itu, karena pada saat itu nggak bisa mungkin sendiri, karena saya tidak pegang senjata api atau senjata tajam, sedangkan pelaku ini kan pegang senjata tajam gitu kan. Kalau saya sendiri, saya bergerak saja, ya nggak tahu keselamatan anak itu kan. Makanya saya sambil ngulur waktu, ya kan, saya coba tukar posisi sama Bapak Polantas itu, Bapak Kanta itu. Saya tawarin, karena Bapak Kanta ada di sebelah kiri mobil. Bapak Kanta mau ini nih, dan pelaku pun mau. Bapak disupirin Pak Kanta ya, saya turun ya. Ya, dia mau, saya tukar posisi sama Bapak Kanta. Pada saat tukar posisi itu, pintu sebelah kiri ada yang coba buka. Sebenarnya sudah saya buka itunya, tapi ditutup lagi sama dia itu. Apa tuh namanya? Locknya. Iya, kuncinya. Sudah saya buka sama dia, ditutup lagi. Nah, pada saat saya keluar itu kan sambil buka. Nah, ini sebelah sana sudah mulai buka. Nah, jadi dia agak terkecoh. Nah, Pak Kanta masuk dari sini, terus posisi Pak Kanta sudah setengah masuk kan. Nah, saya langsung lari ke belakang. Tapi masa sudah banyak, tapi saya coba terobos supaya bisa nyelamatin anak itu gitu. Terus kan sempat ada tuh di video Pak, yang waktu Bapak di mobil hitam itu. Apa sih, orang-orang kan pada ngegerumutin mobil itu, yang itu ya maksudnya ya? Iya. Oke, berarti bukan berusaha buat ngambil anaknya ya? Berusaha Bu, tapi sebenarnya ya terlalu beresiko, karena kan kalau dipaksa masuk juga ya, tapi sudah mereka juga punya keinginan bebasin sih, cuma kan kadang-kadang ya antara resiko sama itu kan sangat tipis ya. Betul. Iya, jadi ya udah kita jalan aja, itu juga semua spontan Bu. Iya, jadi kita juga nggak, karena ya kita ngelangkah begini, orang sudah ngelangkah yang lain ya kan, jadi nggak bisa, ini kan bukan seperti operasi pembebasan sandera Bu. Betul, bukan. Iya, ini kan dimana kejadiannya semua spontan begitu. Mendadak semua ya. Baik nih Pak, strategi apa nih yang Pak Wahyu gunakan saat bernegosiasi dengan pelaku sehingga pelaku percaya sama Pak Wahyu dan tidak merasa terancam? Ya, saya coba yakin dia, permintaan dia saya coba penuhin, tapi sambil ulur waktu dan atur strategi untuk langkah penyelamatan anak itu Bu. Itu aja Bu. Baik, sebelumnya udah ada yang mencoba mendekati si pelaku ini nggak Pak, sebelum TNI yang mendekati? Waktu di sebelah saya kan ada orang juga, enggak saya mau ngomong Bapak tentara itu katanya. Ya di pos itu, waktu masih di pos ya kan. Ya Bapak, saya di sini. Bapak minta apa? Saya bilang gitu kan. Ya mungkin dia ada ketakutan juga karena masa sudah banyak Bu. Memang dia sebenarnya takutnya juga sama masa juga. Betul. Ya tapi setelah anak itu diambil, ya kita nggak bisa ngendalin masa juga. Ya untung bapak-bapak polisi cepet tanggap juga. Ya masa tertahan lah sama mereka, kalau enggak mungkin sudah jadi bubur itu pelaku itu, karena masa sudah banyak ngegeram juga ngeliat tindakan pelaku itu Bu. Kalau anak itu disandranya udah berapa lama Pak di pos polisi itu? Dari saya kedatangan itu mungkin sekitar butuh proses sampai ke naik mobil itu sekitar 22 menit mungkin kurang lebih. Oh berarti baru sekitar setengah jaman ya anak ini disandra di situ ya Pak ya? Iya kurang lebih Bu, cuma kan belum nyampe seharian ya Pak ya? Belum. Alhamdulillah. Baik Bapak, nah mungkin momen yang sangat menegangkan kan tentunya pada saat Bapak berhasil merebut pisau ya Pak ya dari pelaku ini. Nah mungkin bisa diceritain nggak sih Pak bagaimana detik-detik momen itu bisa terjadi?
Pisau itu diambil sama warga juga ya Bu ya, yang lain ya. Terus saya kan juga bantu ngeluarin, fokus saya itu ke anak itu. Jadi anak itu pada saat itu masa sudah penuh di pintu kanan mobil, kiri mobil belakang itu sudah penuh Bu. Ya, tapi saya coba terobos masuk karena ya dari awal juga saya cuma mau nyelamatin anak itu. Kalau nggak mau nyelamatin anak itu kan mungkin kita masuk ke pos polisi itu kita pukulin kan, walaupun anak itu jadi korban kan bisa aja, cuma kan yang penting anak itu selamat. Proteksi utama saya seperti itu aja Bu. Iya, kalau boleh tahu kan di video tuh sempet ya lihat tangan si anak yang belah sini itu berdarah, itu kenapa setelah Pak? Saya ambil anak itu, saya langsung periksa tuh seluruh badannya. Betul ya. Ya, saya periksain badannya, saya lihat tangannya, saya pokoknya seluruh badannya. Nah, itu ada luka di sini. Nah, tapi kan waktu itu di leher, di kepala aman ya dia. Tapi pada saat selesai setelah si pelaku dan masa sudah mulai berkurang, kan itu saya serahkan ke Ibu Polwan ya. Anak itu saya serahkan ke Ibu Polwan, dibawa ke rumah sakit. Nah, saya nyusul ke rumah sakit Bu. Di rumah sakit saya ajak ngobrol anak itu. Memang Ade mau belanja ke mall, saya bilang gitu. Iya, ya udah ntar kalau udah sehat belanja ya, saya bilang itu. Saya ajak. Pada saat di pos itu kan anak itu teriak-teriak takutan, tapi setelah di rumah sakit syukur alhamdulillah udah tenang kayaknya. Sudah tenang ya. Cuma pas saya lihat itu di perutnya sini ada luka biru ya. Ada kemungkinan tekan. Ada kekerasan mungkin dari si pelaku ini ya. Iya, mungkin. Jadi saya lihat ini ada luka biru, tolong di ronsen. Saya minta tolong sama dokternya, cuma langsung dibawa ke Polres ya. Ya, seperti itu. Kalau si anak ini Bapak tahu nggak dia orang mana? Nah, itu dia. Kalau pelaku dan anak ini saya tidak tahu. Tapi kemarin saya ngobrol-ngobrol, ada salah satu RT di wilayah binaan saya bilang itu sering di sini. Berarti kan sebenarnya pelaku ini tidak jauh dari wilayah kita gitu. Betul. Tapi kalau menurut keterangan polisi, si anak ini orang tuanya ada di Jakarta Timur. Pada saat penyanderaan memang orang tuanya nggak tahu Pak? Atau gimana? Nah, itu informasi yang saya dengar, ini kan keterangan dari rekan-rekan ya Bu ya. Saya kan tidak ikut dalam penelusuran, itu kan ada di kewenangannya rekan kita ya. Betul. Ya, jadi keterangan atau informasi yang saya dapat itu, jadi si pelaku ini sudah bawa anak itu dari kemarin. Berarti dibawa kemana tuh? Sudah diinapkan, itu sudah diajak muter-muter. Sempet katanya dibawa ke Ragunan kemarin tuh, di terminal, dekat terminal katanya. Ada yang menyampaikan informasi seperti itu. Di sana si pelaku sempat naktir orang gitu, bawa anak itu juga katanya. Ya kan? Menaktir dalam maksud apa nih Pak? Saya kurang paham. Kalau boleh tahu ini motif si pelaku itu kan untuk menyandera itu apa Pak? Warga ya Bu? Iya betul ya. Kalau motif dari pelaku penyanderaan korban ini apa nih maksudnya? Ya kalau motif saya tidak tahu, tapi waktu di pos dia teriak itu, saya diperlakukan tidak adil, Nah, sambil marah-marah seperti itu. Sepertinya mungkin ada permasalahan dengan orang tuanya si korban ya. Ya. Tapi Bapak belum menelusuri sampai dalam ya Pak ya? Maksudnya ada hubungan apa gitu si pelaku sama si orang tuanya si anak ini? Belum nyampe situ Pak ya? Ya itu pertama kan kewenangan rekan kita ya. Iya betul. Kedua, saya itu juga dapat informasi ya tadi ya, disampaikan si pelaku tuh malamnya sudah ada di Ragunan, sudah ada dia bekas orang di sini sudah sampai. Mereka masih masukin info buat saya gitu ya, warga-warga itu kan gitu. Nah, tapi kalau yang lebih dalam lagi ya tidak paham juga saya. Betul, karena ada yang lebih berwenang Pak ya. Iya. Baik Pak, terus kondisi si anak ini saat ini gimana Pak? Itu saya kurang paham, tapi terakhir saya lihat di rumah sakit dia sudah mulai senyum. Dibawa ke rumah sakit mana Pak? JMC. Iya. Yang dekat daerah situ ya Pak ya? Karena itu kan saya memastikan kondisinya anak itu. Ya kalau kondisinya pelaku saya tidak mau pastikan, yang penting pasti sudah di make upin pipinya, bibirnya sudah di make upin sama masa Bu. Iya. Betul Pak. Tapi kalau si anak itu saya perlu lihat kondisinya bagaimana. Setelah itu saya ke rumah sakit, saya cek, alhamdulillah
dia sudah mulai bisa senyum, ya saya sudah agak tenang dan syukurlah akhirnya saya balik ke kanan. Baik Bapak, nah mungkin Bapak udah ketemu sama keluarga korban? Belum. Oh belum sempat? Belum. Oke. Aksi heroik Bapak nih kan tentunya banyak diapresiasi ya Pak ya oleh warga kita ini. Nah bagaimana perasaan Pak Wahyu setelah mendapat apresiasi yang banyak? Ya saya cuma kerja dan coba melayani masyarakat saya aja Bu. Ya, tugas saya ini hanya mengabdi, ya kan, melalui mengabdi di masyarakat melalui Koramil, melalui Kodim, ya kan, sebagai tentara itu aja. Untuk saya itu ya saya cuma bersyukur anak itu selamat, cukup itu aja. Ya, artinya anak itu bisa selamat itu sudah bahagia buat saya. Iya betul, saya juga sempat lihat videonya sih Pak. Saya ngelihat ekspresi Bapak tuh kayak mau nangis juga sih. Apalagi lihat Ibu Polani sampai nangis juga ya. Iya, karena memang kasihan Bu. Betul. Anak sekecil itu sudah jadi korban penyanderaan gitu kan. Betul. Jauh hari sebelum ini di tahun berapa ya? Saya itu malam itu pernah nangkap di seberangnya Bu ya, di tengah-tengah itu ya. Pencurian pagar taman itu juga masuk YouTube juga masuk ini. Nah, pada saat itu ya saya sempat pukul, saya tabok juga itu pelaku karena nggak ada Sandra di situ gitu iya, kan. Betul. Karena saya dapat informasi dari warga saya, Pak ada yang mencuri pagar taman ya kan di lokasi itu juga ya kan. Saya langsung ke TKP itu jam 12 malam saya ke sana, akhirnya saya tangkap. Ya saya telepon polisi, pihak berwenang, akhirnya dibawa ke polisi lah. Itu aja. Jadi kalau bicara apalagi Sandranya ini anak kecil gitu ya. Ya saya kurang ada rasa iba juga, kasihan gitu. Kayak ngelihat anak sendiri Pak ya. Iya, kalau kemarin tuh kan waktu pagar taman kan ini anak mabok ya kan, nggak ada Sandra, udahlah. Ya sedikit latihan buat dia. Dikasih sedikit salam olahraga ya Pak ya. Iya. Ya untuk efek jerak Bu, bukan untuk menyakiti. Betul. Iya. Baik Mbak Nika, sebagai prajurit TNI Bapak kan selalu bertugas dengan masyarakat ya, di lingkungan masyarakat. Iya. Nah, apa nilai-nilai atau prinsip yang Pak Wahyu pegang dalam menjalani tugas sebagai Babinsa? Ya, tidak berharap banyak, ikhlas saja. Walaupun kita di suatu kemasyarakatan, kita silaturahmi, dengan kita diberikan masyarakat itu kopi saja, ucapkan syukur. Rezeki nggak selalu uang, kesehatan juga adalah rezeki kita Bu. Ya kan, bisa silaturahmi juga rezeki kita. Jadi ya itu ikhlas saja Bu. Kerja tulus dan ikhlas ya Pak ya. Siap. Betul Bapak. Nah, apa harapan Pak Wahyu untuk ke depan dalam menjalankan tugas sebagai Babinsa? Ya, kalau saya cuma berharap turunnya tingkat kriminalitas, majunya perekonomian masyarakat saya sudah, ya kan. Kalau sudah turunnya tingkat kriminalitas dan majunya perekonomian masyarakat kita, ya pastinya sudah nyaman Bu, ya kan. Ya mudah-mudahan kan ada pembangunan, ada apa, dan masyarakat itu juga punya terbukanya lapangan pekerjaan, ya kan. Itu kan pastinya kita sebagai seorang pembina desa ini agak lebih mudah, ya kan, untuk memberi pembinaan dan yang lain-lain gitu loh Bu. Ya. Baik Bapak, nah terakhir nih, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada sahabat Kartika Podcast atau kepada prajurit yang sedang berdinas. Penyampaian saya dan ini untuk masyarakat saya, walaupun itu yang bukan di wilayah saya juga, hati-hati menjaga anak, saling menjaga, artinya antara anak tetangga, lingkungan dan lain-lain. Terus kedua juga untuk memberikan laporan cepat ya kepada pihak-pihak di wilayah ini. Ada 3 pilar, ada aparat-aparat lingkungan wilayah, untuk disampaikan untuk saling kita menjaga masyarakat kita. Kebetulan juga di Kodim Jakarta Selatan ini kita punya aplikasi lapor cepat juga, ya. Jadi untuk masyarakat, untuk ada suatu hal kejadian
ya mungkin bisa laporan melalui aplikasi itu yang sudah saya sebarkan juga sebagian ke masyarakat saya, keluarga saya. Jadi setiap aparat dari Kodim akan selalu merespon juga untuk hal-hal seperti itu. Ya, apapun itu, mau banjir, mau apa, mau kebakaran, ya mudah-mudahan kalau untuk masalah kasus anak ini ya semua tidak berharap namanya musibah. Tapi untuk rekan-rekan saya dimanapun juga, senior saya maupun adik-adik saya yang saat ini menjadi Babinsa di seluruh Indonesia, jagalah kesehatan, berani, tulus dan ikhlas dalam bekerja, berani untuk kita berani yang terukur supaya tidak membahayakan nyawa kita maupun nyawa orang lain. Dan bekerjalah sesuai dengan panduan kita 5T. Salah satunya adalah temu cepat, lapor cepat, dan tetap semangat. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wahyu atas pesan yang disampaikan. Dan terima kasih juga telah hadir di Katika Podcast untuk bincang-bincang hangat bersama kami semua. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau menjadi semangat dan juga inspirasi untuk kita semua. Bye.